Ya, perkenalkan, nama saya Bastian Jumilton Lenggo, NIM 21110033, Prodi Sistem Informasi Strata 1. Di sini saya akan melanjutkan tugas dari mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data dengan soal yang kedua untuk dibuat di dalam tutorial. Soalnya itu adalah kita diminta untuk menciptakan sebuah tabel baru dengan nama tabelnya itu adalah tabel buku. Dan atribut yang terdapat di dalam tabel buku adalah atribut judul, pengarang, kategori, stok, dan harga. Oke, kita masuk ke dalam exam untuk aktifkan MySQL dan Apache dulu. Kemudian kita masuk di command prompt atau cmd. Kita masukkan perintah cd cd exam, cd MySQL, cd bin, MySQL min u root min p min h 127.0.0.1. Kemudian enter lagi. Kita kembali ke soal dulu. Nah, di soal nomor 2 kita hanya diminta untuk menciptakan sebuah tabel baru dengan judul tabelnya itu adalah tabel buku. Karena tidak ada nama database-nya, maka di sini nama database yang saya pakai adalah database buku. Jadi kita masukkan perintah untuk membuat database, yaitu perintah create database. Di sini saya gunakan nama database-nya adalah nama database tugas 3. Oke, tugas 3. Query oke, berarti sudah berhasil. Sekarang kita masukkan perintah yang namanya use. Kemudian nama database tugas 3. Kemudian titik koma. Sudah berhasil. Kita kembali soal. Kita akan membuat tabel buku. Berarti perintah yang kita masukkan adalah create tabel buku. Kemudian buka kurung, bentar. Kemudian kita mengisi atribut-atribut yang ada di dalam tabel buku. Atribut yang pertama adalah atribut judul, pengarang, kategori, stok, dan harga. Oke, kita masukkan atribut judul. Nah, di sini kita masukkan tipe datanya. Tipe data yang saya gunakan untuk judul adalah tipe data teks. Nah, kenapa saya gunakan tipe data teks? Karena di dalam saat pengisian data dari atribut judul ini akan terdapat yang hanya ada huruf, tidak ada campuran angka, huruf. Cuman terdapat huruf. Jadi, saya menggunakan tipe data teks. Dan supaya apa? Dan supaya agar ketika kita memasukkan yang namanya judul atau data dari judul ini, tipe data teks ini dengan otomatis akan menyesuaikan berapa jumlah kolom yang akan kita gunakan sehingga tidak terjadinya pemborosan kolom. Kemudian selanjutnya kita masukkan yang namanya not null agar tidak boleh kosong. Kemudian koma. Yang selanjutnya adalah atribut pengarang. Nah, untuk atribut pengarang di sini saya gunakan tipe data teks. Seperti penjelasan terhadap tipe data yang saya gunakan di judul juga, teman-teman. Tidak terdapat campuran huruf dan angka. Kemudian kita masukkan yang namanya not null lagi. Di dalam setiap atribut, di sini kita harus menggunakan yang namanya not null agar tidak boleh terjadinya pengosongan. Yang berikut adalah, kita lihat ada kategori. Di sini kita lihat jumlah karakter yang ada di dalam kategori adalah 1. Berarti di sini nanti tipe data yang kita gunakan adalah int karena terdapat angka. Hanya terdiri dari angka.
kategori. Tipe datanya int dengan jumlah karakternya adalah 1. Jangan lupa untuk memasukkan yang namanya not null. Kemudian yang berikut adalah stok. Nah, stok ini kita bisa lihat di sini juga terdapat angka dan cuman angka, tidak terdapat campuran huruf dan angka. Berarti kita menggunakan tipe data int. Dan di sini kita lihat lagi berapa jumlah karakter. Di sini jumlah karakternya adalah minimalnya adalah 3. Kita sesuaikan ya teman-teman. Stok tipe data int dengan jumlah karakter 3. Jangan lupa untuk memasukkan yang namanya not null. Kemudian yang terakhir adalah harga. Ya, sudah pasti untuk harga kita gunakan tipe data int. Dengan jumlah karakternya kita tentukan sesuai dengan jumlah karakter yang terdapat di dalam pengisian data harga. Di sini minimalnya jumlah karakter adalah 5. Nanti kita masukkan jumlah karakternya adalah 5. Kemudian not null. Karena sudah sampai di sini saja pengisian atribut dari tabel buku, maka kita akhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Setelah itu kita enter. Query oke, berarti sudah berhasil. Sekarang kita akan mengisi data-data dari judul, pengarang, kategori, stok, dan harganya. Nah, perintah yang kita masukkan adalah insert item, kemudian judul dari tabel tersebut. Judul dari tabel tersebut adalah tabel buku, berarti kita masukkan yang namanya buku. Kemudian values. Nah, setelah itu kita enter. Sekarang kita akan mengisi setiap data-data dari atribut masing-masing. Nah, untuk setiap atribut masing-masing kita bisa lihat di dalam tugas nomor 2 ini. Yang pertama ada Laskar Pelangi. Nah, teman-teman, karena di sini saya akan mempercepat waktu agar tidak terjadinya tidak lama. Jadi di sini saya sudah merekap data-data untuk nomor 2 agar saya bisa cepat di dalam pengisian data tersebut. Jadi saya sudah rekap, saya tinggal lihat di HP saja teman-teman. Di sini untuk yang pertama, untuk pengisian judul. Nah, judul bukunya ini adalah Laskar Pelangi. Untuk Laskar Pelangi, setelah kita masukkan, awalnya itu kita harus namanya koma atas, kemudian ditutup dengan koma atas. Setelah itu kita koma untuk melanjutkan. Kita buka lagi koma atas, kemudian kita masukkan yang berikut adalah pengarang. Di sini nama pengarangnya adalah Sutejo. Untuk Sutejo sama seperti Laskar Pelangi, kita harus akhiri dan awali dengan yang namanya koma atas. Kemudian kita lanjutkan dengan koma. Sampai dengan seterusnya kita lakukan sama seperti Laskar Pelangi dan Sutejo. Jika sudah berakhir, maka kita tinggal akhiri dengan tutup kurung, terus koma untuk melanjutkan. 1. Kemudian yang berikutnya itu untuk stoknya itu adalah 10. Kemudian harganya adalah 50.000. Kemudian tutup kurung, koma bawah. Pengisian selanjutnya ada Cinta di Pulau Lembata. Oke, Cinta di Pulau Lembata. Di Pulau Lembata. Cara pengisiannya juga masih sama seperti cara pengisian untuk data yang pertama, teman-teman. Untuk nama yang kedua adalah Andika Pratomo. Andika Pratomo. Koma atas, koma bawah. Maaf ya teman-teman, karena saya lagi sakit batuk pilek, jadi sedikit mengganggu di dalam tutorial ini. Kemudian 1, kemudian 15, kemudian harganya adalah 75.000.
kemudian tutup kurung. Yang berikut adalah pengisian data yang ketiga. Kemarau di musim lembata. Pengisiannya juga harus sama seperti di atas, agar tidak terjadinya error di akhir. Kemudian kemarau di Pulau Lembata. Dengan nama pengarang adalah Sutejo. Kemudian 1 untuk kategori, kemudian 5 untuk stok, kemudian 25.000 untuk harga. Sorry ya teman-teman, sedikit mengganggu karena saya sedang sakit batuk pilek. Yang berikut adalah pengisian data yang keempat. Ada internet sehat. Internet sehat. Kemudian nama pengarang adalah Munafid Nugroho. Nama yang sulit bagi saya, teman-teman. Untuk kategori 2, kemudian stok adalah 100, jumlah stoknya 100, harganya adalah 8.000. Kemudian yang berikut pemrograman web. Pemrograman web. Sorry teman-teman, kita setelah pengisian data, jadi saya ulang dulu. Karena di sini depan internet tidak ada koma atas ya teman-teman, jadi saya ulang dulu. Maaf ya teman-teman, sedikit kesalahan. Insert info, buku, plus
Dari sini dulu, tinggal di problem bata, kemudian seteja, kemudian satu, kemudian lima, kemudian 25, kemudian yang berikut pemrograman web. Oke, kita lihat soal dulu. Kenapa saya sudah mati? Depan ribu, kemudian foto untuk kamera, foto Miktaful Kaifda. Oh, sorry. Nama saya Miktaful Kaifda. Miktaful Kaifda. Oke, masih sama. Ribu, kemudian yang pengisian data yang terakhir ada jamur untuk kesehatan jantung, jamur kesehatan jantung. Namanya Siti Mainun. Untuk kategorinya 3, 10, 15, 3, 10, 1500. Saya lihat soal. Oke, betul. Oke, sekarang kita enter query. Oke, berarti sudah berhasil teman. Nah, ini adalah pengisian data untuk
atribut dari setiap atribut judul buku ini. Setiap tabel buku ini itu adalah judul, pengarang, kategori, stok, dan harga. Kemudian ini adalah data-data dari atribut-atribut tersebut yang telah saya isi. Sekarang kita akan lihat hasilnya dengan cara kita menampilkan tabel tersebut. Select bintang from tabel, enter. Saya adalah select bintang teman-teman. Di sini ada kesalahan di select bintang. You have an error in SQL syntax. Oke, kita lihat ya example. Oke, berhasil. From errornya. Select from buku. Nah, ini dia. Kita lihat dengan soalnya ini, kita cocokkan dulu. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Kita taruh di sini supaya kita lihat. Di sini Laskar Pelangi, Cinta di Pulau Lembata, Kemarau di Pulau Lembata. Nah, sudah berhasil semuanya teman-teman, sudah sama. Jadi mungkin ini saja untuk nomor 2 tugas dari mata kuliah manajemen dan administrasi basis data. Oke, terima kasih.